Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan baru mengenai jenis kendaraan yang diperbolehkan menjadi taksi online. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dijelaskan bahwa taksi online yang diperbolehkan KIR hanyalah mobil-mobil yang memiliki kapasitas silinder di atas 1.300 cc. Melalui peraturan ini, secara nggak langsung, pemerintah menyasar mobil di segmen LCGC sebagai mobil yang dilarang digunakan sebagai taksi online. Karena mobil jenis ini memiliki regulasi kapasitas silinder maksimal 1.200 cc. Jika mengutip ucapan Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulau Gadung di Sub Trans DKI Jakarta, mobil LCGC dilarang digunakan sebagai taksi online untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi penumpangnya. Selain itu, kapasitas mesin yang rendah di mobil LCGC dianggap akan mengurangi power kendaraan saat memakai AC dan berpenumpang 4 orang. Sehingga stabilitas kendaraan kurang baik pada saat kecepatan tinggi, apalagi bobot kendaraan juga terbilang ringan. Nah loh, bukan saya yang bilang itu ya, tapi orang pemerintah. Dari pernyataan pihak berwenang tadi, secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa mobil LCGC dianggap kurang layak sebagai sarana transportasi publik. Kalau digunakan jadi transportasi umum aja dilarang karena dinilai kurang memadai untuk kenyamanan maupun keselamatan penumpangnya, gimana ceritanya coba kalau digunakan sebagai mobil keluarga? Bukankah keselamatan dan kenyamanan keluarga justru lebih penting, dan itu adalah prioritas kita semua? Kami sendiri juga meyakini bahwa mobil dengan predikat low cost tidak akan pernah memiliki standar keamanan yang memuaskan. Dan selama masih mengeluarkan sisa emisi atau gas buang, maka sebuah kendaraan tetap tidak akan bisa disebut green. Kecuali kalau definisi green car hanya sebatas mempunyai konsumsi bahan bakar yang irit. Maka lain ceritanya ya. Lalu, kenapa kami bilang mobil yang low cost itu tingkat keamanannya kurang memuaskan? Ya, karena mengejar biaya produksi yang rendah, maka pasti akan banyak sekali materi yang diturunkan kualitasnya. Entah mesin, bodi, sasis, interior, atau bahkan fitur-fitur keselamatannya. Dari sini, seharusnya pemerintah lebih memikirkan keselamatan pengendara daripada hanya mengejar kuantitas penjualan ataupun target-target lain yang biasanya muluk-muluk sebelum mengeluarkan kebijakan mengenai mobil LCGC. Begini, jika definisi sebuah mobil bisa dikatakan aman bagi penumpangnya adalah mobil yang memiliki fitur keselamatan A, B, C, dan D, kemudian bahan dasar pembuatan bodi dan sasisnya harus mengandung E, F, dan G, juga minimal harus mengantongi bintang 4 saat pengujian keselamatan, ditambah biaya H, I, J, dan lain-lain yang akan menghasilkan harga jual standar misalkan 250 juta rupiah, ya sudah, jual saja mobil itu seharga 250 juta rupiah. Tidak perlu memangkas spesifikasi, bahan dasar produksi, hingga standar pengujian keselamatan hanya untuk mengejar nilai jual yang murah. Kami yakin teman-teman semua juga tahu bahwa faktor harga murah di mobil LCGC juga bukan semata-mata karena mendapat keringanan pajak kan, tapi juga karena adanya pengurangan spesifikasi maupun standar produksi seperti yang kami katakan tadi. Lagi pula, mobil pribadi hingga saat ini masih tergolong sebagai kebutuhan tersier. Artinya, tidak memiliki mobil pun sebenarnya hidup kita masih baik-baik saja. Jadi, rasanya terlalu berlebihan jika demi memiliki sebuah mobil, kita lalu mengabaikan faktor-faktor tertentu yang krusial. Kami percaya teman-teman semua juga menginginkan industri otomotif dalam negeri yang kian maju dan memiliki nilai potensial. Jadi, marilah kita tanyakan lagi ke dalam hati masing-masing. Benarkah kita memerlukan mobil LCGC? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, karena siapa tahu kalian memiliki pandangan lain yang lebih menarik. Saya Dosan Alfian, see you next videos.